Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dia berada di pemandian air panas bersama istrinya. Sama seperti saat mereka mandi di pemandian air panas bersama Nanda, Tama hanya memakai celana renang, sedangkan Alena memakai baju renang yang sedikit terturup. Postur anggun yang terungkap di depan Tama membuat Alena sedikit banyak malu. Nyatanya, pasangan tersebut tidak berencana untuk berendam di pemandian air panas bersama. Tama ingin Alena berendam lebih dulu. Tapi ketika Alena datang dengan jubah mandi, dia kebetulan terlihat oleh Rika. Jadi Rika mengatakan bahwa Tama dan Alena harus bersama. Alena melangkahkan kakinya ke pemandian air panas dan Tama meletakkan ponsel mereka di platform batu di sebelah kolam mata air panas sebelum dia siap untuk memasuki air. Saat ini, telepon berdering tiba-tiba. Itu adalah WhatsApp. Dia menyalakan telepon dan menemukan bahwa Linda telah mengirim pesan WhatsApp. Ternyata itu pesan suara. Ini membuatnya merasa agak canggung. Dia ingin mengklik pesan suara dan mendengarkan saat itu juga. Tapi dia tidak tahu isinya apa. Tama takut jika saat dia memutar pesan suara itu ternyata isinya akan membuat Alena salah paham. Jadi menurut Tama, lebih aman mendengarkan dalam mode lubang suara. Tetapi mau tidak mau itu akan membuat Alena lebih banyak berpikir. Jadi Tama harus mengubah pesan suara itu ke teks. Aksen Linda sangat standar, dan tingkat pengenalan teks konversi suara WhatsApp juga sangat tinggi. Jadi kata-katanya diubah seluruhnya sekaligus. Tama langsung melihat teks itu, dan dia tiba-tiba terkejut. Kenapa ya Linda tiba-tiba berbicara kepadaku dengan mengucapkan 3 kata aku mencintaimu? Dan kenapa juga dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan dan dia bicara di kehidupan selanjutnya akan menjadi wanitaku, apakah ada bahaya yang dia hadapi? Memikirkan hal ini, Tama buru-buru berkata kepada Alena, "Istriku, kamu bisa berendam dulu, aku mau minum sebentar." Alena mengangguk dan menasihati, "Pakai baju sana. Nanti kedinginan." "Tidak apa-apa," kata Tama. Dia mengenakan jubah mandi tebal, dan berbalik dan masuk ke villa. Chandra dan Rika keduanya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, dan Tama bergegas mengklik suara itu di ruang tamu villa. Segera setelah itu, suara sedih dan putus asa Linda keluar. "Tuan, aku sangat mencintaimu. Jika ada kesempatan, aku akan menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya." Dalam pesan suara ini, selain suara Linda juga terdapat suara bentuan keras, suara keras akibat gesekan antara logam dan tanah, serta deru mesin. Tama merasakan sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Mendengarkan suara ini, Linda pasti mengalami kecelakaan. Dia segera memanggilnya, dan ternyata panggilannya untuk sementara tidak dapat terhubung. Dia buru-buru mengirimi Linda undangan panggilan suara di WhatsApp, tetapi dia juga tidak menanggapi. Tama tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa Linda ada di Jepang dan belum kembali. Jadi dia juga bisa berspekulasi bahwa pasti ada yang salah di Jepang. Sekarang, dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Yang pertama kali dipikirkan Tama adalah menelepon Pak Libertus untuk menanyakan situasinya. Jadi, dia segera menelepon Tuan Libertus. Saat ini, Tuan Libertus sudah siap untuk pergi tidur. Sejak meminum pil peremajaan, tubuhnya telah tumbuh lebih kuat, tetapi itu juga membuatnya lebih menghargai kesehatan yang diperolehnya dengan susah payah. Oleh karena itu, konsep kesehatan yang dianutnya adalah tidur lebih awal, bangun pagi, aktif, dan berolahraga,
dan istirahat lebih awal setiap hari. Tiba-tiba menerima telepon dari Tama. Dia dengan cepat menghubungkan telepon dan berkata, "Oh, Tuan, untung saya belum tidur. Ada yang bisa saya bantu?" Tama berkata, "Tuan Libertus, aku ingin bertanya bagaimana keadaan Linda sekarang? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya tiba-tiba?" "Linda," Libertus berkata dengan heran, "kami tadi baru saja melakukan kontak di malam hari. Dia berada di Tokyo, Jepang, dan sedang menegosiasikan kerjasama dengan Nippon Steel." Tama berkata lagi, "Beberapa menit yang lalu Linda mengirimiku pesan suara. Tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang kehidupan selanjutnya, dan kemudian aku coba untuk menelepon kembali padanya, dan dia tidak ada jawaban lagi. Aku menduga bahwa Linda mengalami kecelakaan di Jepang." "Mengalami kecelakaan?" Tuan Libertus tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan berkata, "Tuan, dengan suara yang dikirim Linda kepadamu, apakah dia berpesan sesuatu?" "Tidak." Tama merenung, "Inilah yang paling aku khawatirkan. Linda tidak mengatakan sesuatu yang spesifik dalam pesan suara itu, tapi itu membuatku merasa dia ingin mengucapkan selamat tinggal padaku." Kakek Libertus berkata dengan gugup, "Aku akan memanggil orang yang menemaninya dan menanyakan apa yang terjadi." "Baik, jika Anda memiliki berita apapun, pastikan untuk memberitahuku secepatnya," ujar Tama. Tuan Libertus lalu menutup telepon dan menelepon Linda lebih dulu. Benar saja, seperti yang dikatakan Tama, ponsel Linda sama sekali tidak bisa disambungkan. Kakek Libertus benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tetapi tertegun, dan kemudian dia buru-buru menelepon asisten Linda, Sona. Sona adalah orang kepercayaan Linda, atau bisa disebut lengan kanannya. Jika Linda menemui sesuatu, dia pasti tahu. Namun, yang membuat Pak Tua semakin gugup adalah Sona tidak bisa dihubungi. Dia benar-benar panik sekarang. Dia segera menelepon Roni dan berkata, "Roni, segera datang ke kamar saya. Sesuatu terjadi pada Linda." Semenit kemudian, Roni bergegas panik, dan begitu dia masuk, dia berkata dengan gugup dan bertanya, "Kakek, apa yang terjadi dengan Linda?" Tuan Libertus berkata dengan gugup, "Linda hilang. Aku menelponnya dan Sona, tak ada satupun dari mereka bisa menjawab." Kemudian Tuan Libertus bertanya lagi, "Roni, berapa banyak orang yang dibawa kakakmu ke Jepang kali ini?" Roni lalu berkata, "Sepertinya dia membawa 2 asisten pribadi dan 1 orang sopir lokal." Tuan Libertus buru-buru bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa orang lain selain Sona?" Roni berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya Silviana." Libertus buru-buru memerintahkan, "Cepat, temukan nomor telepon Silviana itu dan segera hubungi dia untuk mengetahui apakah kamu dapat menghubunginya." Roni mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan ponselnya, menelepon Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Grup Suteja, dan berkata, "Silviana yang pergi ke Jepang bersama Linda, apakah kamu memiliki informasi kontaknya?" Pihak lain menjawab, "Ya Tuan Muda, apa saya harus mengirimkannya kepada Anda sekarang?" Roni berkata, "Segera, kiriman padaku." Segera, banyak nomor telepon mencapai telepon Roni. Roni segera menelepon, dan setelah beberapa saat, dia mendengar perintah dari telepon, "Maaf, panggilan yang 7 tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi." Roni memandang Libertus tua dengan ekspresi gugup, dan berkata, "Kakek, 2 asisten di sekitar Linda tidak ada yang bisa menghubungi. Ini apa yang terjadi?" Kakek Libertus menjadi berkeringat deras. Dia terus menepuk telapak tangannya dan bergumam dengan cemas, "Ini bahaya, bahaya. Linda pasti dalam kesulitan. Apa yang bisa aku lakukan?" Roni lalu berkata tanpa ragu-ragu, "Kakek, saya akan membawa seseorang ke Jepang. Kita harus pergi sekarang." Rudy lalu menawarkan untuk pergi ke Jepang, dan Tuan Libertus merasa sedikit tenang di hatinya. Dia bahkan berpikir, Roni dan Linda bukanlah saudara dan saudari, tapi sangat jarang Roni begitu peduli padanya. Hampir tidak pernah memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Roni,
Segera atur pesawat, aku akan pergi denganmu. Roni buru-buru berkata, kakek, jangan ikut. Anda sudah tua dan Anda tidak terbiasa dengan tempat itu. Akan lebih merepotkan jika ada sesuatu yang terjadi padamu. Urusannya akan lebih rumit dan panjang, apalagi ayahku masih di luar negeri. Tidak mungkin tidak ada orang yang memimpin di sini. Anda tinggallah di rumah, dan aku harus menemukan cara untuk mendapatkan Linda kembali dengan selamat. Tuan Libertus ragu-ragu sejenak, dan tahu di dalam hatinya bahwa sangat sulit baginya untuk memainkan peran apapun seperti di masa lalu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.